Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait kisah Dewa Thor. Siapa sih yang nggak tahu kisah Dewa Thor? Yang merupakan dewa terkuat di Asgard menurut mitologi Nordik, di mana ternyata Thor juga bisa berperilaku konyol demi mendapatkan kembali Mjolnir yang telah dicuri oleh Raja Jotun. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya di Anime History. Nah, minasan, siapa sih yang kenal dengan Dewa Thor? Dewa terkuat di Asgard dalam mitologi Nordik. Dia sendiri merupakan dewa petir yang memegang palu Mjolnir, berbadan yang sangat kekar dan bahkan sangat kuat sehingga para Jotun pun dapat dikalahkan oleh Dewa Thor dengan sekali hempasan menggunakan palu Mjolnir tersebut. Tetapi minasan, di balik kekekaran dan kekuatan Dewa Thor, ternyata Dewa Thor pernah melakukan hal yang konyol dan bahkan memalukan, yaitu berpura-pura menjadi pengantin demi mengambil kembali palu Mjolnir yang dicuri oleh Raja Raksasa, yaitu Thrym. Jadi inilah dia minasan kisahnya. Kisah diawali pada saat Dewa Thor sedang tidur terlelap. Nah, pada saat malam hari tiba-tiba saja ada seseorang yang berjinjit lalu mencuri palu Mjolnir milik Dewa Thor tersebut. Singkat cerita, pada saat Dewa Thor mulai terbangun, Dewa Thor menyadari bahwa palu Mjolnir yang dia simpan itu sudah tidak ada. Dan alhasil, akhirnya Dewa Thor pun ngamuk, marah, melampiaskan amarahnya tersebut keluar dan menebang beberapa pohon sehingga menyebabkan bumi gonjang-ganjing. Bahkan petir dan guntur pun terus menyala-nyala akibat kemarahan dari Dewa Thor. Tetapi setelah Dewa Thor sendiri bosan dengan amarahnya dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Dewa Thor pun tidak punya pilihan. Dia memanggil saudara satu-satunya, yaitu Dewa Loki, yang dikenal sebagai dewa tercerdas di Asgard. Setelah itu Dewa Thor pun langsung memanggil Dewa Loki. Loki, di mana dirimu? Singkat cerita, Loki pun langsung menghampiri panggilan yang diucapkan oleh Dewa Thor. Loki mengatakan, "Ada apa Thor kau memanggilku?" Kemudian Thor menjelaskan bahwa palu Mjolnirnya itu hilang dan dicuri oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Loki pun langsung panik karena palu Mjolnir merupakan kekuatan dari para dewa untuk membasmi para Jotun. Dan kalau misalkan palu Mjolnir tersebut tidak dipegang oleh Dewa Thor dan menghilang, maka ada kemungkinan Asgard akan diambil alih oleh Jotun dan bahkan bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh para raksasa. Nah, alhasil setelah memikirkan hal tersebut, Loki pun punya dugaan pasti ini dicuri oleh para raksasa karena Mjolnir merupakan kekuatan yang besar untuk mengalahkan mereka. Dan untuk memastikan kecurigaannya kepada para raksasa, hingga pada akhirnya Loki pun langsung mendatangi Dewi Freya dan menjelaskan keadaannya, lalu meminjam jubah pelacak milik Dewi Freya tersebut. Dewi Freya pun setelah dijelaskan oleh Loki tidak keberatan dan meminjamkan jubah berbulu tersebut agar Loki pakai, karena dalam keadaan sulit, dewa harus saling membantu satu sama lain. Setelah dipinjamkannya jubah bulu pelacak tersebut, Loki pun langsung menggunakannya dan langsung terbang menjadi elang untuk menuju ke daerah Jotunheim, yaitu tempat tinggalnya para raksasa. Singkat cerita nih, Loki pun sampai di daerah Jotunheim, yaitu kediamannya para raksasa. Pada saat Loki sedang berkeliling-keliling, dia menemukan sang raja, yaitu Thrym, raksasa yang dikenal dengan kecerobohan dan kebodohannya. Dan tanpa pikir panjang, Loki pun langsung menghampiri raja raksasa tersebut dan mengajaknya mengobrol. Loki pun menanyakan kabar dari Raja Thrym. Dia berkata, "Halo Raja Thrym, bagaimana kabarmu?" Kemudian raja menjawab, "Ya, baik-baik saja. Bagaimana keadaan para dewa dan juga para elf?" Ucap Raja Jotun. Loki menjawab, "Ya, keadaan para dewa baik-baik saja sih Raja. Tetapi para elf juga ya sedikit baik sih. Tapi ada satu masalah, yaitu kita kehilangan palu Mjolnir. Dan ini sangatlah menjadi masalah besar bagi para dewa." Setelah mendengar hal tersebut, Raja Thrym pun mengatakan, "Oh ya, yang benarkah?" Loki pun mengatakan, "Ya, begitulah ceritanya. Dan juga ini bukan urusan para raksasa. Bukankah begitu? Karena kalaupun aku menceritakan detailnya kepadamu, pasti kau pun juga tidak tahu di mana palu Mjolnir tersebut." Setelah dipancing oleh Loki nih,
Raja Trim yang dikenal sebagai raksasa yang ceroboh dan juga bodoh, dia malah tertawa terbahak-bahak dan membongkar rahasianya. Dia mengatakan, sebenarnya Palung Mjolnir tersebut ada pada diriku, tetapi aku sembunyikan di tempat rahasia yang hanya aku saja yang mengetahuinya. Dan aku tidak akan mengembalikan Palung Mjolnir tersebut sebelum Dewi Freya menjadi istriku. Setelah mendengar itu, kecurigaan Loki benar bahwa Palung Mjolnir dicuri oleh para raksasa. Kemudian di sini Loki pun bernegosiasi dan mengatakan, bagaimana jika ingin Palung Mjolnirnya kembali? Ucap Loki. Kemudian Raja Trim mengatakan, kalau Palung Mjolnir ini ingin kembali, maka Dewi Freya yang merupakan Dewi Kesuburan yang sangat cantik itu harus menjadi pengantinku pada saat ini. Dan Palung Mjolnir akan kukembalikan kepada Dewa Thor. Mendengar kesaksian tersebut, hingga pada akhirnya Loki pun menyetujuinya dan langsung pergi ke Asgard kembali dan memberitahukan informasi tersebut kepada Dewa Thor. Singkat cerita nih minasan, Loki pun telah kembali ke Asgard dan mendatangi Dewa Thor. Loki pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dan kecurigaannya terhadap para raksasa yang telah mencuri Palung Mjolnir milik Dewa Thor. Setelah mendengarkan penjelasan dari Loki, Thor pun di sini mulai panik dan bahkan tidak berpikir panjang karena syarat yang harus dilakukan oleh Dewa Thor adalah menjadikan Freya sebagai istri dari raja raksasa tersebut. Hingga pada akhirnya karena Thor nih ingin kekeh sekali mendapatkan Mjolnir kembali, Thor pun langsung menyetujui hal tersebut dan langsung mendatangi Dewi Freya untuk dijadikannya istri raja raksasa. Singkat cerita, Thor dan Loki pun mendatangi kediaman Dewi Freya dan langsung memaksa Dewi Freya untuk menjadi pengantin pada saat itu juga dan akan dibawa ke Jotunheim untuk menjadi istri dari raja raksasa. Mendengar hal tersebut, di sini Freya pun langsung marah dan menolak mentah-mentah ajakan dari Dewa Thor. Dan bahkan di sini dia mengatakan, "Kau ya, apa-apa maksudmu ini? Bagaimanapun caranya, aku tidak ingin menjadi istri dari para raksasa. Lebih baik aku mati dan tenggelam di laut daripada harus menjadi istri mereka," ucap Dewi Freya. Karena kekeh nih Dewa Freya menolak ajakan dari Dewa Thor, Loki dan Dewa Thor pun tidak punya pilihan lain dan langsung mengadakan rapat para dewa bersama Dewa Odin dan dewa-dewa yang lainnya. Tak lama kemudian, rapat pun diadakan oleh para dewa karena krisis kehilangan Palung Mjolnir milik Dewa Thor. Lalu rapat pun didiskusikan di sana. Para dewa pun di situ membujuk Dewi Freya untuk mau dan menjadi syarat agar Palung Mjolnir kembali karena Palung Mjolnir merupakan kekuatan dari para dewa untuk mengalahkan para Jotun. Tapi bagaimanapun para dewa membujuk Dewi Freya tetap kekeh dan tidak ingin menikahi para Jotun, apalagi raja raksasa. Dia lebih baik mati tenggelam daripada harus menikahi mereka. Dan dari situ terjadilah perdebatan yang sangat alot antara Dewi Freya dengan Dewa Thor. Pada saat perdebatan alot tersebut, tiba-tiba saja satu dewa mulai mengemukakan pendapatnya, yaitu Dewa Heimdall. Dia mengatakan, "Sudah, begini saja. Bagaimana kalau Dewa Thor menjadi pengantin wanitanya dan menikahi Raja Jotun tersebut?" Pada saat mendengar ide dari Heimdall, seluruh dewa di Dewan Valhalla mulai tertawa karena ide konyol tersebut. Bahkan Dewa Thor langsung marah dan mengatakan, "Hei Heimdall, apa maksudmu? Apa kau menghinaku, hah? Itu adalah cara yang licik dan bahkan menipu." Tapi kemudian Heimdall menjelaskan bahwa itu adalah cara satu-satunya untuk mengambil kembali Palung Mjolnir. Tapi pada saat mendengar hal itu, Dewa Thor tetap kekeh dan tidak mau melakukan rencana itu. Namun tiba-tiba saja Loki datang dan mengatakan, "Sudahlah Thor, ikuti saja rencana tersebut karena ini demi Palung Mjolnir dan juga keamanan Asgard. Bila kau tidak melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Dan kalau misalkan kau melakukannya, maka aku akan menemanimu sebagai pembantu pengantin wanitanya. Bagaimana?" Setelah mendengar hal tersebut, hingga pada akhirnya Thor pun luluh dan menyetujui ide yang disampaikan oleh Dewa Heimdall. Dan Thor pun langsung berbenah diri, memakai gaun pengantin wanita, dan bahkan memakai kalung milik Dewi Freya yang dirajut oleh para kurcaci agar penyamarannya sempurna. Singkat cerita nih minasan, Thor dan juga Loki mulai mendatangi Jotunheim dalam penyamaran mereka. Pada saat dalam perjalanan, Raja Trim pun melihat mereka dan bahkan mengatakan, "Wah, pengantinku sudah datang ya. Baik, seluruh raksasa, kita siapkan perjamuan yang sangat meriah untuk menyambut mereka." Kemudian singkat cerita pun,
Thor dan juga Loki yang sedang dalam penyamaran dijamu oleh Raja para Jotun dan bahkan dihidangkan. Ada lembu, bir, salmon, dan bahkan banyak makanan-makanan di sana. Kemudian Loki pun mengingatkan kepada Thor, "Thor, jangan bersuara dan mengatakan sepatah kata pun. Lebih baik kau diam saja." Thor pun langsung menyetujuinya dan menganggukkan kepalanya. Dan pada saat melihat hidangan yang ada di meja, Thor berpikir, kalau begitu, kalau misalkan aku tidak usah berbicara, maka aku makan saja." Dan inilah hal yang bodoh Thor hampir ketahuan pada saat ini. Kenapa demikian? Karena nafsu makan Thor yang berlebihan, di mana satu ekor lembu dimakan habis oleh Dewa Thor. Bahkan makannya pun seperti orang kerasukan belum makan 1 bulan. Salmon, bir, itu habis oleh Dewa Thor seketika. Pada saat melihat nafsu makan Dewa Thor yang sangat memuncak, Raja Jotun pun mulai curiga dan bahkan dia mengatakan, aku baru lihat seorang pengantin wanita makannya seperti itu. 1 ekor lembu bisa habis oleh dirinya sendiri. Dan pada saat melihat Raja Jotun yang mulai curiga, Loki pun dengan akal licik dan muslihatnya, dia mulai menjelaskan dan menenangkan sang Raja Jotun tersebut dengan mengatakan, "Tenang Raja, saking dia bahagianya dan menantikan pernikahannya denganmu, dia menahan lapar selama 1 minggu. Jadi alhasil seperti inilah nafsu makan dia pada saat melihat makanan." Karena Raja Jotun ini terkenal dengan bodoh, dia pun langsung percaya saja dan mengatakan, "Oh begitu ya, sangat indah sekali. Baiklah kalau begitu aku ingin menciumnya." Dan pada saat Raja Jotun menghampiri Dewa Thor dalam penyamaran, Raja Jotun pun langsung membuka kerudung milik Dewa Thor. Pada saat dia akan menciumnya, Raja Jotun melihat mata Dewa Thor yang menyala dan bahkan dia terkaget lalu mundur dan mengatakan, "Sebentar, mengapa pengantin wanita ini memiliki mata yang merah menyala, bahkan ekspresi muka yang cemberut?" Mendengar hal tersebut, Loki pun mulai deg-degan dan mulai mengakalinya kembali dengan akal muslihat dan ucap-ucap busuknya. Dia mengatakan, "Oh, tenang Raja Jotun. Ini merupakan persiapan dari Dewa Freya. Karena senangnya ingin menikahi denganmu, dia rela begadang selama 7 hari mempersiapkan semuanya." Lagi-lagi, karena Raja Jotun itu terkenal dengan bodoh, Raja Jotun pun percaya saja dan bahkan dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu. Cepat, ambil palu Mjolnirnya dan kita akan mulai resepsi pernikahannya. Aku sudah tidak sabar." Singkat cerita, palu Mjolnir pun dibawa ke aula pernikahan dengan tujuan yaitu menjadi simbol pernikahan antara raksasa dan juga para dewa. Kemudian, Raja Jotun pun berniat agar pernikahan mereka diberkati oleh palu Mjolnir yang sangat legendaris yang melambangkan kekuatan dari Dewa Asgard dan penyatuan tersebut. Dan singkat cerita nih minasan, palu Mjolnir pun diletakkan di pangkuan Dewa Thor. Pada saat melihat palu Mjolnir ada di pangkuan Dewa Thor pun sangat senang dan dia pun langsung berubah dan bahkan mengejutkan seluruh tamu undangan yang ada di aula pernikahan tersebut. Dan langsung Dewa Thor mengacungkan palu Mjolnirnya dan bahkan langsung membunuh sang pengantin pria yaitu Raja para Jotun dan menghabisi seluruh raksasa yang menghalanginya. Kemudian dari situ setelah mendapatkan palu Mjolnir, Loki dan juga Dewa Thor mulai kembali lagi ke Asgard. Dan itulah cara mereka mendapatkan palu Mjolnir kembali dari genggaman Raja Raksasa yaitu Thrym. Dan kisah pun selesai. Nah, itulah minasan terkait kisah Dewa Thor yang menyamar sebagai pengantin wanita untuk mengambil palu Mjolnir kembali dari genggaman para raksasa. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawacar agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.